Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas tentang materi persamaan garis lurus dengan topik yaitu mengenal persamaan garis lurus. Baik, agar kalian paham dengan materi ini, mari kita sama-sama simak video berikut ini. Nah, yang pertama, setelah menonton video ini, kalian akan mampu yang pertama memahami maksud dari persamaan garis lurus. Yang kedua, membedakan persamaan garis lurus dan yang bukan persamaan garis lurus. Yang ketiga, menggambar grafik persamaan garis lurus. Dan yang keempat, menentukan suatu titik yang terletak pada persamaan garis lurus. Oke, untuk bagian pertama, kita akan coba mengenal dulu apa sih itu persamaan garis lurus. Jadi, persamaan garis lurus atau PGL adalah persamaan yang jika digambarkan akan membentuk suatu garis lurus. Nah, biasanya bentuk umum dari persamaan garis lurus ini adalah Y sama dengan MX tambah C. Perlu kalian ketahui, karakteristik dari persamaan garis lurus itu yang pertama, dia memiliki dua variabel ya, yaitu Y dan X. Ya, jadi yang namanya persamaan garis lurus itu memiliki variabel Y dan X. Kemudian yang kedua variabelnya ini tidak ada yang berpangkat. Ya, jadi semuanya artinya berpangkat 1. Semuanya berpangkat 1. Y-nya pangkat 1, X-nya juga pangkat 1. Jadi, misalkan kita ambil contoh yang pertama ini. Contoh yang pertama ini merupakan persamaan garis lurus. Ya, kenapa? Karena tidak ada variabelnya yang berpangkat lebih dari 1. X-nya dipangkat 1, Y-nya juga pangkat 1. Kemudian, contoh yang kedua, sama nih. Walaupun di sini ada koefisiennya, ya, koefisiennya, di Y-nya ada koefisien, kemudian di X-nya juga ada koefisiennya, tetapi ini juga termasuk persamaan garis lurus, karena tidak ada pangkat yang lebih dari 1 untuk variabelnya. Bagaimana dengan contoh yang ketiga? Sama. Walaupun bentuknya seperti ini, ya, ini tetap dikatakan sebagai persamaan garis lurus karena variabelnya berpangkat 1. Ya, jadi ini juga termasuk persamaan garis lurus ketiganya. Nah, kita kembali ke bentuk umumnya. Jadi, untuk bentuk umumnya adalah Y sama dengan MX tambah C. Nah, perlu kalian ketahui di sini C merupakan konstanta, ya. Konstanta. Jadi, konstanta itu adalah yang tidak memiliki variabel. Kemudian di sini MX, ya. MX. Jadi, M ini merupakan koefisien dari X, ya. Nah, selain koefisien dari X, M di sini menunjukkan gradien garis. Apa itu gradien? Nanti kita akan bahas di video berikutnya. Jadi untuk bentuk umum seperti ini, M-nya menunjukkan gradien. Ya, jadi inilah keterangan yang perlu kita ketahui pada persamaan garis lurus. Nah, yang berikutnya kita akan coba membedakan yang mana persamaan garis lurus dan yang mana yang bukan persamaan garis lurus. Nah, sebagai contoh nih, di antara persamaan-persamaan berikut yang manakah yang termasuk persamaan garis lurus? Ingat, bentuk umum persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX tambah C. Dan perlu kalian ingat juga bahwa dalam persamaan garis lurus, variabelnya berpangkat 1. Ya, jadi variabelnya berpangkat 1. Oke, kita ambil contoh yang pertama. Contoh yang pertama, Y sama dengan 5X dikurang 6. Oh, ketika kita bentuk umumnya, mirip ya. Ini Y, kemudian ini M, ya. 5-nya sebagai M,
kemudian ini ada X-nya, kemudian min 6-nya sebagai C, ya. Nah, berarti ini termasuk persamaan garis lurus. Kita cari centang. Yang kedua, Y sama dengan X kuadrat min 4. Nah, ada Y-nya juga. Kemudian, nah, di sini variabelnya ini berpangkat 2, ya. Sedangkan untuk persamaan garis lurus, variabelnya itu berpangkat 1. Jadi, persamaan nomor 2 ini bukan persamaan garis lurus. Nah, kalau kita gambarkan grafik persamaan nomor 2, ini akan membentuk yang namanya parabola. Nah, nama persamaannya itu kita sebut sebagai persamaan kuadrat. Jadi bukan persamaan garis lurus. Kenapa persamaan kuadrat? Karena di sini ada pangkat 2-nya. Paham ya? Nah, jadi yang nomor 2 bukan persamaan garis lurus. Kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiga tambahnya ini. Sudah X-nya pangkat 2, kemudian Y-nya pangkat 2 juga. Nah, pasti ini bukan persamaan garis lurus. Ya, di gambar pun juga bukan persamaan garis lurus. Ya, jadi ini bukan persamaan garis lurus. Ya, ini namanya persamaan lingkaran. Ya, jadi kalau digambarkan dia bukan bentuk garis lurus, tapi dia berbentuk lingkaran. Nah, ini akan kalian pelajari ketika nanti di SMA. Ya. Nah, jadi alasannya tahu kan sudah? Karena di sini pangkatnya 2 nih variabelnya nih. Nah, dan X dan Y-nya pun juga gitu. Ya, X dan Y-nya yang membuat pangkat 2 sehingga dia bukan persamaan garis lurus. Yang keempat gimana? Nah, yang keempat walaupun bentuknya seperti ini, dia persamaan garis lurus karena semua X variabelnya X-nya pangkat 1, Y-nya juga pangkat 1. Walaupun nggak seperti bentuk umum yang ini, tapi dia termasuk persamaan garis lurus. Sebenarnya, untuk bentuknya seperti ini, bisa kita rubah menjadi bentuk umum. Nah, perhatikan caranya. Y sama dengan, nah ini kita pindah ya. Ini jadi min 3X ditambah 3. Nah, selesai. Dengan mengubah sedikit bentuknya, maka bentuk persamaan garis yang tadi ini hampir persis serupa dengan bentuk umumnya. Jadi, sebenarnya walaupun tidak diubah ke bentuk umum, ketika dia X-nya pangkat 1 ya, X-nya pangkat 1 dan Y-nya pangkat 1 juga, ya. Kita gini nyebutnya. Kita rubah gini dulu. Nah, walaupun tanpa kita rubah, ketika X dan Y-nya itu pangkat 1, ya, pangkat 1, maka dia pasti persamaan garis lurus. Ya, jadi tanpa perlu kita utak-atik, kalau di X-nya pangkat 1 dan Y-nya pangkat 1, pasti dia persamaan garis lurus. Oke, lanjutkan ya. Oke, yang berikutnya kita akan coba menggambar persamaan garis lurus atau grafik garis lurus. Jadi, langkah-langkahnya dalam menggambar grafik garis lurus adalah yang pertama, menentukan titik potong pada sumbu X. Nah, sumbu X ini, ya, titik potong pada sumbu X ini artinya kita mencari titik yang terletak di sumbu X. Nah, seperti yang kita ketahui, titik-titik yang terletak pada sumbu X, ya biasanya itu bentuknya adalah bla bla bla, 0, ya. Kenapa bisa seperti ini? Ya, karena Y-nya akan selalu bernilai 0. Artinya yang ada nilainya hanya nilai X-nya. Ya, jadi yang selalu sama untuk titik potong pada sumbu X adalah Y-nya. Y-nya akan selalu bernilai 0. Jadi yang akan kita cari adalah nilai X-nya ini. Nah, yang kedua, tentukan titik potong pada sumbu Y. Nah, ini kebalikannya. Kalau titik potong pada sumbu Y, ya, karena di sini X sama dengan 0, maka bentuknya akan seperti ini.
0, Y. Jadi kita akan mencari nilai Y-nya. Kalau yang tadi yang pertama kita cari nilai X-nya, cari X. Nah, yang kedua kita mencari nilai Y, ya. Sedangkan X-nya selalu 0, karena di sini X-nya sama dengan 0. Pasti itu. Kemudian, hubungkan kedua titik tersebut. Jadi setelah kita menemukan dua titik ini, baru kita gambar. Oke, sekarang kita akan coba contoh deh, ya. Contoh. Kita akan coba gambar, ya. Gambarlah grafik dari persamaan garis lurus 2x dikurang 3y tambah 6 sama dengan 0. Kita akan coba gambar grafik garis lurus ini. Oke, yang pertama. Kita akan menentukan titik potong pada sumbu X. Kita buat dulu di sini ya, titik potong pada sumbu X ya. Bapak singkat aja ya. Titik potong pada sumbu X. Nah, langkahnya caranya perhatikan. Kita ambil persamaannya ini. 2x dikurang 3y ditambah 6 sama dengan 0. Nah, yang pertama di sini kita tahu bahwa titik potong pada sumbu X itu y-nya akan selalu bernilai 0. Ya, y-nya akan selalu bernilai 0 ini. Nah, ini. Nah, ya. Berarti y-nya akan kita ganti dengan 0. 2x dikurang 3 dikali 0 ditambah 6 sama dengan 0. Nah, ini kan dikalikan pasti 0 ya. 2x kurang 0 tambah 6 sama dengan 0. Jadi kan 0 nih pasti nih. Maka 2x sama dengan ini 0, terus 6-nya pindah ke sebelah kanan, jadinya min 6. Maka x-nya adalah min 6 dibagi 2. X sama dengan min 3. Sehingga titiknya yang pertama, titik potong pada sumbu X-nya adalah min 3,0. Oke, ini untuk yang pertama. Yang kedua, kita akan cari titik potong pada sumbu Y. Di mana keterangannya X-nya pasti sama dengan 0. Nah ini, X-nya sama dengan 0. Dengan persamaan yang sama, kita akan cari nilai X-nya. 2X dikurang 3Y ditambah 6 sama dengan 0. 2 dikali 0, ya kan? Karena X-nya 0, dikurang 3Y ditambah 6 sama dengan 0. Ini pasti 0 nih ya. Nggak boleh kita tulis ya. Berarti di sini tinggal min 3Y sama dengan 6. 6-nya pindah ke sebelah kanan, jadinya min 6 sama dengan di sini Y sama dengan min 6 dibagi min 3. Maka Y sama dengan 2. Sehingga titik potongnya adalah 0,2. Nah, setelah kita gambar seperti ini, setelah kita dapat seperti ini, baru kita gambar titiknya di grafik diagram Cartesius. Buat yang pertama, X-nya min 3,0. Letaknya. Habis itu Y-nya 0,2. Di sini titiknya. Nah, baru kita Nah, baru setelah itu kita gambar garisnya. Nah, inilah grafik dari persamaan garis lurus. Apa tadi? 2x dikurang 3y ditambah 6. Nah, ini persamaannya nih. Kita gambar di sini. Nah, inilah persamaannya nih. 2x tambah dikurang ya.
2x dikurang 3y tambah 6 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan garisnya, gambar grafiknya. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, yang berikutnya kita akan menentukan titik-titik yang terletak pada persamaan garis lurus. Jadi kita akan menguji titik-titik mana saja yang terletak pada persamaan garis lurus ini. Di sini udah ada contoh nih. Tentukan titik-titik mana saja yang terletak pada persamaan garis 2x tambah y sama dengan 6. Nah, caranya gimana? Caranya untuk menentukan titik mana yang terletak pada suatu persamaan garis adalah dengan mensubstitusikan. Oke, yang pertama. Untuk yang A, kita ambil ya. Yang A ini kita masukkan 2x ditambah y sama dengan 6. Nah, kita ganti x-nya dengan ini. Ini x-nya, ini y-nya. Kita masukkan ke persamaannya. 2 dikali 3 ditambah y-nya 1 ya. Sama dengan 6. Benar apa salah ini? 2 dikali 3, 6. Ya. 2 kali 3, 6. Terus tambah 1. Ini sama dengan 6. 6 tambah 1, 7. Apakah benar 7 sama dengan 6? Pasti salah ini. Ya. Jadi, artinya kalau pernyataan ini salah, ya, berarti titik A ini tidak terletak pada persamaan garis 2x tambah y sama dengan 6. Jadi si A ini nggak terletak di persamaan garis ini. Ibaratnya, ini garisnya nih. Nah, ini garis 2x tambah y sama dengan 6. 2x tambah y sama dengan 6. Titik A-nya di luar sini. Nah, jadi nggak terletak atau nggak dilalui garis ini tadi. Oke, kita ambil contoh yang berikutnya yang B. Langsung ya. Ini kita ganti titiknya dengan persamaan ini tadi. 2. X-nya kita ganti dengan 2 ya. 2 dikali 2. Ditambah Y-nya juga 2 ini ya. Ini X-nya, ini Y-nya. 2 sama dengan 6. 2 kali 2, 4. Ya. Tambah 2. Sama dengan 6. Oh, bener nih. Berarti titik B ini terletak di sini. Nah, ibarat seperti itu. Jadi, titik B ini terletak, karena pernyataannya benar, 4 tambah 2 sama dengan 6, berarti titik B terletak di persamaan garis 2x tambah y sama dengan 6. Lagi contoh yang C. 2 ya dikali x-nya 1, ini x, ditambah 3 sama dengan 6. Bener nggak? 2 kali 1, 2 ditambah 3 sama dengan 6. Nah, bener nggak ini? 2 tambah 3 kan 5. Ya, sama dengan 6. Oh, salah. Berarti titik C ini di luar. Atau di sini misalkan. Ini B, ini C. Nah, berarti C-nya tidak terletak pada persamaan garis itu tadi. Yang D. 2 dikali 1. Ya, ini X-nya 1. Kemudian tambah Y. Y-nya ini. Y-nya adalah 4. Sama dengan 6. Bener nggak ini? 2 kali 1, 2 tambah 4 ya kan sama dengan 6. Oh bener nih. 2 tambah 4 sama dengan 6. Berarti titik D ini terletak di persamaan garis ini tadi. 2x tambah y sama dengan 6. Nah, itu D. Nah, yang E kita uji terakhir. 2 kali. Berapa nih x-nya? X-nya 2 ditambah y-nya 6. Y-nya 6 ya. Ini x. Y-nya 6 sama dengan 6. 2 kali 2, 4. Tambah 6 sama dengan 6. 4 tambah 6, 10. Apakah 10 sama dengan 6? Nah, bukan. Berarti titik E terletak di luar garis. Ya. Jadi, hanya B dan C yang terletak pada garis
ini tadi 2x tambah y sama dengan 6. Sedangkan A, kemudian kok B dan C, ini B dan D ya, ini B dan D. Nah, terus A, E, C ini terletak di luar garis ya, di luar garis karena dia tidak dilalui oleh garis ini tadi. Oke. Yang berikutnya masih ada? Oh, sudah ada, tidak ada. Berarti pembahasan cukup sampai di sini dulu. Semoga video kali ini bermanfaat dan kalian bisa memahami sedikit materi yang Bapak sampaikan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.